Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai materi menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Anak-anak, ada yang tahu apa itu ghibah? Ghibah adalah menggunjing, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Pembicaraan ghibah yaitu tentang kejelekan atau aib orang lain. Apabila dia tahu, pasti dia tidak akan menyukainya. Islam melarang umatnya melakukan ghibah. Hal ini dikarenakan ghibah diibaratkan seperti memakan daging saudaranya sendiri yang telah meninggal. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran, Surah Al-Hujurat ayat 12. Nah, perhatikan ayat berikut. Mari kita baca bersama-sama. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Berdasarkan ayat tersebut, orang yang beriman didorong untuk menjauhi prasangka buruk, apalagi tidak disertai dengan bukti. Sebagian prasangka tanpa bukti adalah perbuatan dosa. Umat Islam juga jangan mencari-cari kesalahan orang lain untuk mencemoohnya. Orang yang berakal pasti tidak akan mau memakan daging bangkai saudaranya sesama muslim. Setiap orang pasti merasa jijik memakan daging tersebut, apalagi yang sudah menjadi mayat, walaupun dagingnya masih segar dan sudah dimasak. Ghibah merupakan perbuatan keji yang dilarang dan menjijikkan. Perbuatan ini harus dihindari. Anak-anak, apa penyebab terjadinya ghibah? Penyebabnya yaitu 1. Membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajat dirinya sendiri. 2. Iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. 3. Sikap egois yang cenderung merendahkan orang lain. 4. Bercanda tanpa disadari telah merendahkan orang lain. 5. Amarah yang tidak terkendali. 6. Balas dendam kepada orang lain atas perlakuan terhadap dirinya. Anak-anak, bagaimana caranya menghindari ghibah? Caranya yaitu 1. Berkumpul dengan orang-orang yang saleh. 2. Menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci seseorang yang menggunjing saudaranya. 3. Berintrospeksi diri dengan melihat aib diri sendiri dan selalu berusaha memperbaikinya. 4. Menjaga lisan. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari, barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata dengan perkataan yang baik atau hendaklah ia diam. 5. Berpikir positif atau berpikir yang baik-baik saja. 6. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon perlindungan supaya terhindar dari hal-hal atau pengaruh buruk. Nah, ada pantun nih anak-anak. Yuk kita baca bersama-sama. Baik anak-anak, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Anak-anak, ada yang tahu apa itu tabayun? Secara bahasa, tabayun berarti mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaannya. Sedangkan secara istilah, tabayun adalah proses yang dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi berita dengan sikap tidak tergesa-gesa dalam memutuskan, sehingga permasalahan menjadi jelas dan benar. Tabayun sangat penting untuk memeriksa kebenaran informasi atau berita dengan teliti. Islam menganjurkan tabayun. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Quran, Surah Al-Hujurat ayat 6. Perhatikan ayat berikut. Mari kita baca bersama-sama. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Manusia diperintahkan untuk meneliti terlebih dulu berita yang dibawa oleh orang-orang fasik. Nah, setelah kalian memahami tentang tabayun, bagaimana cara agar informasi yang diterima kita jelas?
1. Sumber informasi dipastikan dengan benar. 2. Pastikan isi informasi berisi kebenaran. 3. Pastikan tempat dan waktu informasi yang diperoleh adalah benar. Lalu, bagaimana caranya bertabayun dalam bermedia sosial? Berikut beberapa cara meneliti berita dari media sosial agar terhindar dari berita bohong atau hoax. 1. Hati-hati dengan judul sensasional yang provokatif. 2. Cermati alamat URL situs informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link. 3. Cek dulu keaslian foto. 4. Periksa fakta. Caranya, cek dulu sumber berita dari mana dan siapa. Cari informasi dari beberapa sumber, lalu mengamati perbedaan antara berita yang dibuat dengan fakta dan opini. 5. Ikut serta grup diskusi anti-hoax. Nah, anak-anak, apa manfaat dari tabayun? 1. Berhati-hati dalam menerima berita. 2. Menghargai orang lain sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. 3. Berbaik sangka terhadap sesama sehingga dapat menimbulkan kerukunan dan kedamaian. 4. Persatuan dan kesatuan dapat terjaga dengan baik. 5. Menciptakan kerukunan dan kedamaian di masyarakat. Nah, cukup sekian materi tentang ghibah dan tabayun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.